Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mustikasari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang teori komunikasi kelompok kerja antar budaya. Sebelum memasuki pembahasan, mari saya perkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan yang bergabung bersama kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati Fazrina. Nama saya Juliani Puspa. Nama saya Ananda Milanisa. Nama saya Riki Mulyadi. Saya Fahad Hussein Emery. Di era saat ini, komunikasi antar budaya sangatlah penting. Pada dasarnya, budaya merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks kehidupan maupun konteks komunikasi. Dalam penerapan pendekatan komunikasi ini, dibahas dalam teori komunikasi yang diterapkan oleh John Utzel yang dikenal sebagai teori kelompok kerja antar budaya. Beliau mengatakan kalau perbedaan budaya memberikan pengaruh terhadap fungsi kelompok untuk mencapai tujuannya, dan perbedaan budaya yang paling penting mengelompok ataupun berkumpul ini dibagi dalam 3 wilayah, yaitu individualisme, kolektivisme, pemahaman diri atau self-control, dan masalah wajah atau image. Adanya perbedaan budaya mengharuskan kita memiliki komunikasi yang sangat efektif. Tetapi perbedaan budaya juga akan membuat komunikasi kita menjadi sulit. Mengambil contoh besar, ketika orang asing datang ke Bandung untuk berkunjung atau berwisata, kami atau kita sebagai warga Bandung yang sedang berjalan-jalan dan sedang berwisata juga di tempat yang sama, sedikitnya mereka akan bertanya sesuatu kepada kita. Oleh sebab itu, kita harus bisa menyikapi mereka dengan baik, dan kita juga harus welcome terhadap mereka. Ketiga wilayah yang tadi diterapkan oleh John Utzel akan dibahas masing-masing oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang individualisme dan kolektivisme. Individualisme memiliki arti lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Begitupun kolektivisme sebaliknya, lebih mementingkan tujuan kelompok daripada individu. Kewajiban kelompok daripada hak individu, kebutuhan kelompok daripada kebutuhan individu. Contoh budaya kolektivisme. Sepak bola identik dengan supporter. Sepak bola di Indonesia terkenal dengan kerusuhannya. Salah satu biang kerusuhannya yaitu pendukung Persib, saya sebut bobotoh. Tujuannya hanya untuk menunjukkan siapa yang paling kuat di antara kedua pihak. Mengapa bobotoh Persib selalu melakukan anarkis dan berakhir dengan kerusuhan? Alasannya karena ketidakpuasan karena timnya kalah. Alasan lain karena loyalitas yang tinggi dan merasa tidak diadili oleh wasit. Semua ini tumbuh dalam benak pendukung Persib karena dengan rasa kolektivisme yang terlalu tinggi. Yang dimaksud dengan pemahaman diri yaitu pemikiran tentang bagaimana anggota kelompok memikirkan tentang mereka atau memikirkan tentang diri mereka sendiri. Kita akan membahas tentang individualisme, dan individualisme ini akan menjadi dua pemikiran, yaitu secara independen dan juga secara interdependen. Yang dimaksud dengan independen di sini yaitu lebih mementingkan diri sendiri, sedangkan interdependen yaitu lebih difokuskan kepada kedekatan kita kepada anggota kelompok lainnya. Pengalaman pribadi saya mengenai teori kelompok kerja antar budaya. Contoh tentang pemahaman diri dari independen. Di tempat saya bekerja, kami akan diberi setiap bulannya itu target. Nah, dalam perusahaan saya, kami dibagi menjadi beberapa kelompok atau beberapa tim. Pada saat bulan Maret, hampir salah satu dari tim kami tidak mencapai target. Nah, dalam pencapaiannya atau pengejarannya untuk mencapai target, kami, tim lainnya membantu dengan support, yaitu berupa kami menjual atau mempush barang-barang tersebut dengan memberitahukan informasinya, kemudian dari barangnya. Setelah itu, tim tersebut mencapai targetnya. Maka, dalam setiap keberhasilan kelompok, itu ada support antar kelompok lainnya. Di sini saya akan menjelaskan teori John Utzel mengenai masalah wajah atau image. Dalam teori ini berarti perbedaan dalam hal bagaimana anggota kelompok menggambarkan diri, mencitrakan diri, atau image mereka.
ada orang yang mementingkan dirinya sendiri dengan menunjukkan image personalnya, tetapi ada juga yang memikirkan wajah bersama, yang berarti pemikiran mengenai hubungan antara diri sendiri dengan orang lain. Dan dari pengalaman saya pribadi, saya pernah mengalami di mana posisi saya sebagai anggota kelompok dan pemimpin kelompok saya selalu menekankan kepada anggotanya untuk meningkatkan kinerjanya, tetapi dia tidak bisa membangun komunikasi yang baik dengan anggotanya. Mungkin niat dia baik agar image kelompoknya terlihat bagus di mata orang lain, tetapi seharusnya sebagai pemimpin dia bisa membangun komunikasi yang baik dengan anggotanya agar kelompoknya bisa menjadi kompak dan kinerjanya pun meningkat, sehingga image yang mereka bangun tuh bisa terlihat bagus di mata orang lain. Saya menjelaskan contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam ruang lingkup skala lebih kecil, yaitu di kantor saya. Kebetulan di kantor saya ini terdapat ada orang Ambon, ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Betawi. Nah, sering terjadi di kantor ini kesalahpahaman atau kesalahan penyikapan. Jadi, sebagai contoh kecil, orang Batak ini menyapa atau berbicara terhadap orang Jawa. Orang Jawa ini merasa aneh. Loh, kok ini seperti memarahi saya, seperti membentak saya. Padahal di kultur orang Batak sendiri, ekspresi tersebut ada hal biasa. Karena memang seperti itu di daerah mereka, di Batak sana, di Medan sana seperti itu. Tapi tidak dengan bahasa di Jawa, di Solo, dengan lemah lembut. Nah, itulah sering terjadi kesalahpahaman ekspresi yang biasa mereka berbicara di daerah mereka bawa di ruang kantor yang memang terdapat banyak macam-macam, ada budaya Sunda, ada budaya Ambon, Papua, Jawa, dan sering terjadi sebuah perbedaan. Nah, seperti itulah contoh-contoh pengalaman pribadi yang pernah dialami oleh teman-teman yang bersangkutan dengan teori dari John Otzel ini, yaitu komunikasi dalam kelompok antar budaya. Nah, saya pribadi pun mengalami untuk komunikasi ini. Saya bekerja dengan orang antar budaya, bahkan antar negara di sini. Saya merasa seperti, ya sudah, tidak apa-apa, kita berbeda, kita berbaur saja, toh kita memiliki tujuan yang sama. Ketika saya menghadapi seseorang dari seberang, misalnya sebut saja Batak atau misalnya Medan, yang berwatak keras, kasar, bahkan nada bicaranya pun tinggi. Nah, saya harus bisa memposisikan diri saya ketika berbicara dengan mereka. Jangan sampai saya terbawa emosi dan memiliki pandangan lain terhadap mereka, sehingga komunikasi yang kita jalin itu tidak baik. Begitupun ketika saya berbicara dengan orang dari suku Jawa, yang notabene ketika berbicara itu selalu halus, lembut. Nah, saya pun harus memposisikan diri saya, jangan sampai saya menyakiti hati lawan bicara saya. Karena kalau begitu, apa yang saya ingin ucapkan, isi pesan tersebut tidak akan sampai terhadap beliau. Nah, untuk kata lain, kita itu harus bisa membangun diri, memposisikan diri menjadi seseorang yang adaptif dimanapun dan kapanpun kita berada ketika menghadapi komunikasi dalam konteks antar budaya. Kita harus bisa saling menghargai dan juga toleransi. Dengan begitu, kita mampu mencapai tujuan bersama dengan cepat dan efektif, dan juga tidak akan membuat suatu konflik yang menyebabkan kita menjadi renggang. Seperti itu. Nah, seperti inilah cerita dari saya dan juga cerita dari teman-teman saya. Semoga video ini dapat membantu kita semua dalam mempelajari diri dan juga mempelajari teori John Otzel ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.